Yang pertama, pendahuluan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif. Anggaran penjualan ialah suatu perencanaan keuangan yang bersifat sistematis dan digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diperoleh dalam suatu periode tertentu. Untuk merancang anggaran penjualan yang akurat dan realistis, dibutuhkan metode analisis yang dapat menggambarkan pola penjualan di masa lalu serta memproyeksikannya ke masa depan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah metode semi-average, yaitu teknik analisis tren yang sederhana dan efektif. Metode semi-average tidak hanya memiliki manfaat teknis dalam memprediksi penjualan, tetapi juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Selanjutnya, rumusan masalah. Masalah pertama, bagaimana cara penerapan prinsip dasar metode semi-average untuk meramalkan penjualan di PT Sido Muncul Tbk? Masalah kedua, sejauh mana tingkat keakuratan dan efektivitas metode semi-average dalam memprediksi penjualan dengan menggunakan data penjualan masa lalu? Masalah ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan metode semi-average dalam memperkirakan anggaran penjualan? Masalah keempat, bagaimana hasil ramalan penjualan menggunakan metode semi-average dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan bisnis di PT Sidomuncul Tbk? Masalah kelima, apa saja tahapan yang dilakukan dalam mengolah data penjualan masa lalu di Sidomuncul Tbk menggunakan metode semi-average? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan pertama, untuk mengetahui dan memahami bagaimana metode semi-average dapat diterapkan dalam proses penyusunan anggaran penjualan. Tujuan kedua, menganalisis keakuratan dan efektivitas metode semi-average dalam memperkirakan penjualan di masa mendatang. Tujuan ketiga, memaparkan langkah-langkah penerapan metode semi-average dalam mengolah data penjualan sebelumnya. Tujuan keempat, menerapkan metode semi-average pada data penjualan sebagai dasar dalam menyusun anggaran penjualan. Tujuan kelima, untuk mengevaluasi seberapa akurat dan efektif metode semi-average dalam menghasilkan ramalan penjualan yang sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini memberikan peluang bagi penulis untuk memperdalam keterampilan dalam menganalisis data, terutama dalam hal perencanaan penjualan. Bagi perusahaan, penelitian ini menyajikan alternatif praktis bagi perusahaan dalam merancang anggaran penjualan dengan menggunakan metode semi-average. Bagi dunia pendidikan dan akademik, penelitian ini dapat menambah sumber referensi dalam bidang manajemen dan akuntansi, khususnya terkait peramalan penjualan dan penyusunan anggaran. Bagi pelaku usaha dan praktisi bisnis, metode semi-average yang dianalisis dalam studi ini berpotensi diterapkan sebagai pendekatan yang efisien dan terstruktur untuk memperkirakan penjualan serta merancang anggaran secara tepat. Ruang lingkup. Makalah ini berfokus pada kajian penerapan metode semi-average dalam perencanaan anggaran penjualan di PT Sido Muncul Tbk. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang memanfaatkan data penjualan historis perusahaan selama 5 tahun, mulai dari kuartal 1 tahun 2018 hingga kuartal 2 tahun 2022. Analisis yang dilakukan bersifat menyeluruh pada level perusahaan tanpa mempertimbangkan variasi lokasi, cabang, atau unit usaha tertentu. Faktor eksternal seperti situasi ekonomi, promosi, maupun pola musiman tidak menjadi fokus dalam penelitian ini, karena tujuan utamanya adalah memanfaatkan data historis untuk menghasilkan rencana anggaran penjualan yang lebih tepat dan efisien. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian anggaran. Jadi, pengertian anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang sangat terperinci di mana di dalamnya memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya mampu diharapkan selama masa rencana tersebut dalam suatu periode tertentu. Dan tujuan anggaran. Tujuan anggaran yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Dan yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah yang dicari dan digunakan. Dan yang ketiga, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil dan maksimal.
Dan yang keempat, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Fungsi dan manfaat anggaran. Di sini ada tiga fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan alat perencanaan yang memberikan ilustrasi mengenai beberapa alternatif atau dinyatakan secara kuantitatif untuk dilaksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan, sumber daya yang dimiliki, dan kendala-kendala yang akan dihadapi di masa depan. Dan yang kedua, anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara selaras dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga, anggaran merupakan salah satu alat untuk melakukan pengendalian dalam perusahaan. Dan di sini ada manfaat. Manfaatnya di sini ada lima. Yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan. Dan yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana atau menghindari pemborosan. Yang ketiga, sebagai alat untuk menilai kinerja karyawan. Dan yang keempat, sebagai alat komunikasi internal antar tingkatan manajemen. Dan yang terakhir, anggaran menyediakan informasi tentang perencanaan dan realisasinya. Selanjutnya adalah komponen pokok konsep dasar anggaran. Ada dua, yaitu dasar-dasar penyusunan anggaran dan menyusun anggaran penjualan. Dasar-dasar penyusunan anggaran dibagi menjadi tiga. Satu, menyusun tujuan perusahaan. Dua, menyusun strategi perusahaan. Tiga, menyusun peramalan penjualan. Menyusun anggaran penjualan juga dibagi menjadi tiga, yaitu satu, anggaran promosi dan advertensi. Kedua, anggaran biaya-biaya penjualan. Ketiga, rencana pemasaran. Selanjutnya adalah pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk atau jasa dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Pertama, tren pasar. Permintaan pasar yang naik turun mempengaruhi anggaran penjualan, sehingga analisis tren dan perilaku konsumen penting untuk perhitungannya. Kedua, harga produk. Harga produk mempengaruhi penjualan. Kenaikan harga dapat menaikkan pendapatan per unit, tapi menurunkan jumlah penjualannya dan sebaliknya. Ketiga, ada promosi dan iklan. Promosi dan pemasaran yang efektif dapat meningkatkan kesadaran pelanggan dan penjualan, serta berdampak positif pada anggaran penjualan. Keempat, ada persaingan di pasar. Tingkat persaingan mempengaruhi pangsa pasar, harga, dan pendapatan penjualan. Selanjutnya, nomor 5 ada musim dan siklus bisnis. Fluktuasi musiman memengaruhi penjualan, sehingga anggaran harus menyesuaikan dan mengantisipasi perubahan siklus bisnis. Keenam ada kondisi ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen dan berdampak pada penjualan. Ketujuh ada kondisi mata uang. Fluktuasi nilai mata uang mempengaruhi harga dan hasil penjualan perusahaan internasional. Nomor 8 ada inovasi produk. Kemampuan perusahaan menciptakan produk baru yang sesuai kebutuhan pasar dapat mempengaruhi penjualan. Kesembilan ada distribusi. Ketersediaan produk di berbagai saluran distribusi mempengaruhi akses konsumen dan penjualan. Terakhir adalah kebijakan perusahaan. Kebijakan internal perusahaan mempengaruhi proyeksi dan anggaran penjualan. Selanjutnya ada metode semi-average. Semi-average method merupakan sebuah metode sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan forecasting terhadap data selanjutnya berdasarkan data sebelumnya. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kami ambil untuk makalah ini yaitu berjudul Analisa Studi Kasus Metode Semi-Average PT Sido Muncul Tbk untuk periode triwulan 2018 hingga 2022. Tabel ini memuat data penjualan setiap kuartal dalam satuan juta rupiah. Tabel ini terdiri dari 18 periode kuartal, dimulai dari kuartal 1 tahun 2018 hingga kuartal 2 tahun 2022. Pada awal periode, penjualan tercatat sebesar 620.846 pada kuartal 1 tahun 2018. Kemudian, secara bertahap, penjualan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai puncaknya di kuartal 4 tahun 2021 dengan nilai 1.244.540.
Dari tabel ini terlihat bahwa penjualan meningkat dari waktu ke waktu dengan beberapa fluktuasi yang tercermin dari lonjakan tertentu. Misalnya, di kuartal 4 tahun 2020 dan kuartal 3 serta 4 tahun 2021. Selanjutnya, di tabel 2.2 berisi beberapa komponen penting antara lain penjualan Y, kelompok data, nilai X, semi total, semi average, dan nilai X kuadrat. Tabel ini juga membagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok 1 dari kuartal 1 2018 sampai kuartal 1 2020 sebanyak 9 kuartal. Kelompok 2 kuartal 2 2020 sampai kuartal 2 2022 juga sebanyak 9 kuartal. Kita membagi dua kelompok dikarenakan metode semi-average memang dirancang untuk mempermudah perhitungan tren penjualan dengan cara yang sederhana. Caranya dengan membagi data menjadi dua kelompok yang sama besar agar distribusi waktunya seimbang. Menghitung semi-average yaitu rata-rata penjualan masing-masing kelompok untuk melihat apakah terjadinya kenaikan atau penurunan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. Dari kedua rata-rata tersebut, kita dapat menghitung koefisien tren B yang menunjukkan seberapa cepat penjualan tumbuh setiap kuartalnya. Dengan cara ini, perusahaan dapat dengan mudah melihat apakah strategi bisnis mereka efektif dalam meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu. Tabel ini juga menampilkan nilai X, yaitu indeks waktu. Nilai ini dihitung dari -4 hingga 4 untuk kelompok pertama. Kemudian ditunjukkan dari 5 hingga 13 untuk kelompok kedua. Nilai X ini digunakan dalam menghitung tren penjualan melalui persamaan Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah rata-rata penjualan kelompok pertama, yaitu 729.049,11, dan B adalah koefisien tren. Kolom semi total dan semi average di tabel membantu kita melihat total penjualan rata-rata per kelompok. Semi total di kelompok 1 sebesar 6.561.442 dan di kelompok 2 8.237.774. Semi average masing-masing kelompok yaitu sebesar 729.049,111 dan di kelompok 2 sebesar 915.308,22 juta rupiah. Perbedaan ini menunjukkan adanya tren kenaikan sebesar 186.259,111 antara dua periode. Setelah kita melihat tabel 2.2 yang memuat data penjualan kuartal PT Sido Muncul Tbk, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 2.3 yang berjudul Nilai Tren Y Data Penjualan PT Sido Muncul Tbk periode triwulan 2018 sampai dengan 2022. Tabel ini memuat data yang sangat penting untuk memahami bagaimana metode semi average digunakan dalam menghitung nilai tren penjualan Y berdasarkan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Di tabel yang ketiga ini memuat beberapa komponen, yaitu periode dari kuartal 1 tahun 2018 hingga kuartal 2 tahun 2022, penjualan Y, angka aktual penjualan per kuartal, nilai X indeks waktu untuk setiap periode yang sudah kita bahas sebelumnya. Semi total dan semi average di sini hanya sebagai referensi per kelompok, membantu menunjukkan nilai total dan rata-rata penjualan setiap kelompok. Nilai B, nilai koefisien tren yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar 20.695,457 per kuartal. Tren Y ini adalah hasil utama dari tabel ini, yaitu nilai penjualan yang diproyeksikan atau nilai tren yang dihitung menggunakan persamaan Y sama dengan A tambah BX. Cara untuk menghitung tren Y ini, setiap kuartal kita gunakan persamaan rumus Y sama dengan A tambah BX, dengan A adalah semi average kelompok 1 sebesar 729.049,11 dan B adalah koefisien tren sebesar 20.695,457 per kuartal. X adalah indeks waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk kuartal 1 tahun 2018,
X sama dengan minus 4. Maka Y sama dengan 729,49 ditambah dengan 20.695,457 dikalikan minus 4 yang berjumlah 646.267,284. Tabel ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya nilai X dan nilai tren Y juga meningkat secara konsisten. Hal ini mencerminkan adanya tren positif dalam penjualan PT Sido Muncul Tbk dari tahun 2018 hingga 2022. Nilai tren Y ini kemudian digunakan untuk forecasting, yaitu memproyeksikan penjualan pada periode mendatang. Dengan menggunakan metode semi average, PT Sido Muncul Tbk dapat memperkirakan penjualan kuartal mendatang dan menyusun anggaran penjualan secara lebih tepat. Oke, sekarang kita akan membahas tentang analisis studi kasus. Pada metode semi-average ini dilakukan dengan membagi data penjualan ke dalam dua bagian yang seimbang, lalu menghitung rata-rata penjualan dari masing-masing bagian tersebut. Di dalam studi kasus itu, kita bagi jadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu terdiri dari kuartal 1 2018 hingga kuartal 1 tahun 2020, sedangkan kelompok 2 itu terdiri dari kuartal 2 2020 hingga kuartal 2 tahun 2022, dan total kuartalnya itu seimbang, yaitu 9 kuartal. Selanjutnya, kita akan menganalisis lebih dalam mengenai penggunaan metode semi average oleh PT Sido Muncul Tbk. Jadi jika menggunakan metode semi average, kita tuh jadi tahu tren penjualan itu apakah meningkat atau menurun. Kalau di PT Sido Muncul sendiri, dia tren penjualan itu meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, perusahaan itu dapat melihat rata-rata penjualannya itu meningkat atau menurun. Kalau di PT Sido Muncul sendiri, dia meningkat sekitar 186 juta rupiah antara dua kelompok tadi. Selanjutnya, koefisien tren B itu sebesar kurang lebih 20,7 per kuartal menjadi indikator pertumbuhan yang stabil. Selanjutnya, pengumpulan keputusan strategis. Perusahaan itu dapat merencanakan kapasitas produksi yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan, menentukan alokasi anggaran pemasaran pada kuartal yang biasanya menunjukkan peningkatan penjualan, dan yang terakhir itu untuk mempersiapkan stok dan distribusi menjelang kuartal puncak seperti di kuartal 4 yang cenderung tinggi. Kemudian analisis data berdasarkan hasil. Pada poin pertama, kita akan bahas kelompok 1 dan kelompok 2. Hasil perhitungan pada metode semi average itu kelompok 1 total penjualannya 6.561.442 dengan total rata-rata 729.049,111 itu didapat dari akumulasi penjualan dibagi dengan total kuartal. Kemudian kelompok 2 total penjualannya 8.237.774 dengan total rata-rata 915.308,222 itu sama didapat dari total penjualan dibagi dengan total kuartal. Kemudian rata-rata kelompok 1 dengan rata-rata kelompok 2 kita kurangkan dan hasilnya itu menjadi 186.256,111. Kenaikan sebesar 186.256,111 ini menunjukkan adanya tren positif atau peningkatan penjualan dari waktu ke waktu, serta adanya efektivitas strategi perusahaan setelah tahun 2019 atau adanya peningkatan permintaan. Terdapat kenaikan sebesar 25,5% antara dua kelompok tadi, kelompok 1 dan kelompok 2. Persentase kenaikan ini didapat dari rata-rata penjualan kelompok 2 dikurang rata-rata penjualan kelompok 1 dibagi dengan rata-rata penjualan kelompok 1 dikali 100%. Didapat sebesar 25,54%. Nomor 2, ketidaksesuaian sementara atau outlier positif. Dalam konteks metode semi-average, kondisi ini menggambarkan data penjualan yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tren atau perkiraan. Namun, lonjakan itu hanya terjadi sesaat saja. Disebut outlier positif karena pergeserannya itu berada di atas nilai tren, bukan di bawahnya. Jadi, penjualan itu lebih besar daripada nilai tren. Contohnya itu terdapat pada kuartal 3 tahun 2021 dengan total penjualan itu 1.121.641 dan nilai trennya sebesar 936.003 rupiah, 679. Jadi outlier positifnya itu tinggal dikurangkan saja antara penjualan dengan nilai trennya didapat sebesar 185.637,3.
Penyimpangan ini hanya berlangsung selama 1 atau 2 kuartal, kemudian nilai penjualannya kembali kepada kondisi normal. Istilah sementara digunakan karena fenomena ini tidak mencerminkan tren yang berlangsung dalam jangka panjang maupun pola yang terjadi secara berulang. Peningkatan ini mungkin dipicu oleh hadirnya produk baru, aktivitas promosi berskala besar, atau antusiasme pasar yang tinggi terhadap produk kesehatan setelah pandemi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab utama agar strategi serupa dapat dimanfaatkan kembali di tahun selanjutnya. Penjualan pada kuartal 3 dan 4 di tahun 2021 ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian sementara atau outlier positif dengan ditandai adanya lonjakan penjualan yang jauh melebihi tren, namun tidak berlangsung hingga kuartal selanjutnya. Hal ini mengarah pada dugaan adanya kejadian sesaat yang berdampak pada peningkatan penjualan selama periode tersebut. Kuartal 4 tahun 2020 juga mengalami peningkatan penjualan di atas tren, tetapi lonjakannya tidak berulang seperti pada contoh sebelumnya. Jadi kuartal 4 tahun 2020 itu tidak termasuk ke dalam ketidaksesuaian sementara atau outlier positif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada metode semi-average. Kelebihan metode semi-average. Yang pertama ada sederhana dan mudah diterapkan. Pada metode semi-average ini tidak butuh rumus statistik yang rumit, cukup dengan membagi data menjadi 2 kelompok dengan menghitung rata-rata setiap kelompoknya. Selanjutnya, cocok untuk mengidentifikasi pola umum, berfungsi untuk menangkap gambaran umum tren jangka menengah tanpa terpengaruhi oleh fluktuasi musiman dalam data. Yang ketiga, cepat dalam mengambil keputusan awal. Sangat bermanfaat dalam konteks bisnis praktis yang memerlukan perkiraan cepat tanpa harus menggunakan perangkat lunak atau teknik statistik yang rumit. Yang keempat, membantu melihat perubahan tren. Dalam kasus ini berhasil menunjukkan adanya kenaikan tren penjualan sebesar 25,5% dari 2018 sampai 2019 ke 2020 hingga 2022. Selanjutnya, kekurangan pada metode semi-average. Poin pertama yaitu mengakibatkan fluktuasi musiman. Metode ini tidak memperhitungkan faktor musiman, siklus, atau pengaruh eksternal seperti pandemi, libur lebaran, atau peluncuran produk. Contohnya seperti lonjakan besar pada kuartal 3 dan 4 tahun 2021. Dianggap sebagai ketidaksesuaian, padahal bisa jadi akibat dari efek musiman atau strategi pemasaran tertentu. Selanjutnya, pembagian periode bersifat subjektif. Hasilnya sangat tergantung pada cara pembagian data menjadi 2 kelompok. Jika pembagiannya kurang tepat, maka gambaran tren yang dihasilkan bisa menjadi menyesatkan. Selanjutnya yang terakhir, tidak cocok untuk data yang sangat fluktuatif atau data yang fluktuatif itu secara tajam dari satu periode ke periode berikutnya itu akan menyebabkan metode ini menghasilkan tren yang terlalu kasar sehingga bisa menutupi perubahan penting di dalam data tersebut. Dan yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan dan saran. Analisis penjualan pada PT Sido Muncul Tbk tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa metode semi-average efektif mengidentifikasi tren jangka menengah dengan peningkatan rata-rata penjualan sebesar 25,5%. Metode ini juga mendeteksi lonjakan sementara pada kuartal 3 dan 4 di tahun 2021. Meski berguna, metode ini memiliki keterbatasan seperti tidak memperhitungkan musim dan fluktuasi, sehingga sebaiknya dipadukan dengan metode lain untuk menyusun anggaran penjualan yang lebih akurat dan strategis. Pembaca disarankan memahami dasar statistik sebelum menggunakan metode semi-average dan membandingkannya dengan metode lain, dan penulis perlu mengembangkan analisis kuantitatif dan memperluas kajian. Sementara untuk perusahaan seperti PT Sido Muncul Tbk dapat menggunakan metode ini sebagai alat awal, namun tetap perlu mengintegrasikannya dengan pendekatan lain serta memperkuat sistem informasi penjualan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.